Teman-teman pecinta karya Franz Kafka, saya akan memaparkan sebuah buku berjudul Surat-Surat Kafka kepada Milena. Jadi saya sudah mencoba menerjemahkan pelan-pelan dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Sekarang saya sudah sampai di halaman 21. Tentu saja ini perlu tak edit ya. Jadi Kafka menulis surat untuk Milena itu sampai 200-an halaman ya, 206 halaman. Kalau Kafka menulis untuk Felice Bauer, pacarnya yang pertama itu sampai 800 halaman. Saya akan mencoba menerjemahkan yang suratnya Milena ini. Cukup menarik ya. Saya sudah sampai ke halaman 21. Itu saya menemukan dua hal. Pertama, Kafka menulis pada Milena itu kadangkala menyusupkan beberapa kalimat dalam bahasa Ceko. Artinya apa? Bahwa Kafka itu paham bahasa Ceko. Dia bisa menulis dan berbicara dalam bahasa Ceko. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rainer Stach ya, penulis biografinya. Kafka harus paham tentang bahasa Ceko. Kenapa? Karena dia harus mengetahui kondisi sosial kultural di lingkungan Ceko di Praha gitu. Jadi dia bisa, dan saya buktikan sendiri, saya menemukan sendiri beberapa suratnya pada Milena itu ada bahasa Cekonya. Jadi saya akan bacakan salah satu surat Kafka yang di situ ada bahasa Cekonya ya. Jadi surat-surat Kafka hampir dengan seperti dengan karya prosanya ya, sulit dipahami, rumit gitu ya, sintaksisnya ya, tetapi saya merasa membaca surat Kafka kepada Milena ini yang membedakan dengan karya sastra Kafka. Ini saya seperti sedang duduk berhadapan dengan Milena gitu, bercakap-cakap gitu. Nah ini bedanya. Kalau kita membaca surat itu terus imajinasi kita itu seolah berhadapan dengan orang yang disurati kan gitu. Nah, kalau membaca karya sastra kan tentu berbeda fantasinya. Saya akan membacakan satu surat Kafka. Suratnya pendek-pendek ya. Kalau surat untuk ayah itu hanya satu surat kepada ayah gitu. Sampai titik itu cuma satu surat. Kalau ini suratnya bertahun-tahun dari 2021 sampai 2002. Jadi maksud saya satu tahun, lamanya 1 tahun 21 sampai 1922. Saya akan membacakan satu surat Kafka yang agak mudah dipahami. Ini saya bacakan. Jumat, hari ini menjelang malam. Sesungguhnya pertama kalinya saya melakukan sebuah jalan-jalan yang panjang. Kalau tidak, saya sudah bergabung dengan orang-orang lain. Atau kebanyakan saya akan berada di rumah. Ya, sebuah negara seperti apa ini? Kau penguasa langit, Milena, seandainya Anda berada di sini dan kau pemahaman yang tak cakap, dan itu termasuk sebuah kebohongan jika saya katakan bahwa saya rindu Anda. Hal itu merupakan sihir yang benar-benar paling menyakitkan. Di mana saya berada.
seperti saya akan menjadi lebih kuat. Itu bukan sebuah rayuan. Kadang saya berpikir begitu, bahwa Anda benar-benar di sini, merindukan saya di sini, dan Anda bertanya, di mana dia? Kemudian dia menulis bahwa dia berada di Meran. Dia itu maksudnya Kafka. Jadi dia membayangkan si Milena itu ada di tempatnya Kafka. Terus dia menanyakan di mana dia. Mungkin dia maksudnya dia tidak tahu di mana. Ternyata dia dijawab sendiri. Dia menulis bahwa dia berada di Meran. Meran itu sebuah lahan pertanian di luar Praha, tempat Otla, adik Kafka, melakukan praktek pertanian. Jadi adiknya Kafka yang paling disuka itu, kan adiknya ada 3 ya, Feli, Otla, dan Eli ya, 3. Ya, yang paling kecil itu Otla yang disukai, dan Otla ini mempunyai semacam mungkin menyewa lahan untuk ditanami di kebun gitu ya, semacam kebun. Itu tempatnya di Meran. Dan Meran itu kebetulan ada tempat rehabilitasi penyakit tuberkulosis, dan Kafka ikut di sana gitu. Beberapa hari ya di sana, tinggal di sana. Dan dia di Meran itu dia ingin dekat dengan Otla itu ya. Kemudian dari Meran itu dia menulis surat juga kepada Milena. Apakah Anda telah menerima 2 surat jawaban saya? Jadi di sini perlu digarisbawahi ya. Kafka memanggil pacarnya itu dengan Anda. Ya. Dalam bahasa Jerman itu Sie. Itu respect ya. Tanda hormat. Tetapi dalam perjalanan surat itu sampai akhir, aku kebetulan sudah melihat-lihat di halaman akhir itu, dia sudah berubah menjadi du, perdu, bukan persi lagi, perdu, artinya per kamu gitu, per kau gitu. Nah di sini tulisnya masih Anda. Apakah Anda telah menerima 2 surat jawaban saya? Ya, tadi di sana juga ada tulisan kau ya, sebelumnya itu saya baca. Jadi dia agak mulai menyelip-nyelipkan antara kamu dan Anda. Jadi satu sisi dia menjaga jarak ya, dengan pacar ini karena masih baru kenalan, tapi sisi kedua adalah dia memakai du biar akrab gitu. Kemudian ini surat yang kedua, yang terhormat Frau Milena. Hari ini begitu pendek dengan Anda dan tidak ada yang lain. Ya hanya masalah remeh-temeh yang dia urus dan akhiri. Jarang bahwa ada waktu pendek itu tersisa untuk menuliskan surat kepada Milena yang sesungguhnya. Karena Milena yang sesungguhnya sepanjang hari sedang berada di sini, di kamar ini, di teras, di awan. Dari mana asal kesejukan itu, keramahan, ketidakpedulian pada surat Anda yang terakhir? Sudahkah Anda berubah? Atau saya salah dan ikut membantu dalam karya prosa? Atau Anda menguasai begitu bagus dan juga masalah-masalahnya? Masalah apa itu? Surat Anda dimulai seperti hakim. Saya maksudkan dalam hal keseriusannya. Dan Anda benar dengan tuduhan cine tak decole pravdu. Itu bahasa Ceko, artinya atau tidak dan sungguh-sungguh benar. Seperti Anda dalam dasar-dasar yang benar berhubungan dengan dobre mineno, maksudnya baik gitu. Seandainya saya penuh dan selalu memikirkan
benar seperti yang saya telah tulis, seandainya saya melintasi terhadap semua hambatan di kursi lipat, tak bisa menahan, dan seandainya suatu hari nanti bangun di kamar tidurmu, satu-satunya percobaan kebenaran, semua yang lain merupakan percakapan. Hal ini sudah selesai. Atau pekerjaan dari dasar perasaan, tetapi hal ini diam dan tangan-tangannya di pangkuan. Jadi itu tadi contoh 2-3 diksi ya dari bahasa Ceko yang di dalam terjemahan itu di dalam tanda kurung ya. Tanda kurung, terus di bawahnya ada footnote, ada terjemahnya dalam bahasa Jerman. Jadi Kafka menulis langsung di dalam bahasa Ceko. Itu suratnya ya. Suratnya agak sedikit buram, abstrak ya. Sekarang aku akan membacakan epilognya ya. Epilognya begini. Jadi epilognya itu yang membuat namanya Willy Haas. Siapakah Willy Haas? Willy Haas adalah sahabat Kafka. Kenapa Willy Haas yang menerbitkan? Karena Willy Haas diberi naskah ini oleh Milena sendiri gitu. Jadi Milena merasa bahwa sebetulnya surat ini tidak akan dipublikasikan. Tapi setelah Kafka meninggal, setelah Milena nasibnya sudah mulai, karena dia sangat revolusioner dan ditangkap tentara Nazi, surat ini dikasihkan oleh Willy Haas. Ya, sepertinya surat ini juga tidak dimaksudkan untuk diterbitkan, tapi bagaimana hubungannya saya kurang begitu jelas, tapi akan jadi buku. Lah, Willy Haas membuat epilog di belakang dengan Max Brod. Saya sudah rangkum isinya seperti apa. Pengantar penutup dari Willy Haas. Ini ada satu ungkapan Kafka di dalam surat itu dijadikan semacam quote ya, pembuka dalam pengantar penutup ini. Menulis surat artinya menghadap hantu, di mana menunggu surat dengan berdebar. Ciuman cerita datang bukan di telinga, melainkan diminum dari hantu-hantu di jalanan. Franz Kafka kepada Milena. Jadi ini suatu ungkapan Kafka yang ditujukan kepada Milena dan sekarang dicomot oleh Willy Haas, ditaruh di atas sendiri gitu. Saya lanjutkan isi epilog ini. Franz Kafka mengenal Milena pertama kali ia sebagai penerjemah beberapa prosanya Kafka ke dalam bahasa Ceko. Pada masa itu berlanjut dengan hubungan suka sama suka lewat surat-surat dari Meran tahun 1920. Jadi Meran itu tadi sudah saya sebutkan tempat rehabilitasi Kafka. Sesungguhnya itu hanya peristiwa sepintas dan sepintas, di mana Kafka mengutarakan dengan jelas bahwa ia tak bisa bebas, ya, bahwa ia tak bisa dari Meran melewati Munich atau lewat jalur lain ke Praha, atau bisa kembalinya di pemandian Bomen di Praha, melainkan lewat Wina, seperti yang diminta Kafka. Di situ mengalami sebuah perpecahan pada tali perkawinan secara pelan. Disebutkan di dalam pengantar penutup ini bahwa Kafka mengalami kegagalan tunangan itu 3 kali. 2 kali dengan perempuan yang sama yang bernama Felice Bauer. Yang ketiga itu dengan Julie Worisek. Jadi 3 tunangan ini batal semua. Dan perempuan-perempuan yang ditinggalkan Kafka ini tentu saja frustasi. Kemudian Milena
itu sebagai penerjemah Kafka, dia mengajukan diri untuk menerjemahkan karya Kafka ke dalam bahasa Ceko, dan surat Milena itu ditanggapi Kafka dan berlanjut menjadi surat cinta. Gitu. Milena sendiri sebetulnya sudah kawin dengan Ernst Palak, ya. Dia seorang orang Praha juga yang tinggal di Wina, seorang dokter. Cinta Kafka dengan Milena itu hanya lewat surat tahun 1921 sampai 1922. Milena pertama kali menulis surat kepada Kafka itu tanggal 15 Oktober 1921. Kafka mulai menulis inisial M pada buku hariannya. Nah, ini penting. Jadi Kafka baru ketahuan di dalam buku hariannya itu sering menulis inisial M. Nah, orang akan membaca M itu siapa. Pada akhirnya tahu bahwa M itu Milena. Dan ternyata Kafka di dalam menulis novel Yosefka, novel proses itu juga Yosefka. K-nya itu siapa nggak tahu. Bahkan di novel Kastil itu tokohnya hanya satu K, satu huruf K. Nggak tahu siapa K itu. Jadi rupa-rupanya gaya abstrak Kafka itu tidak hanya pada karya Kafkanya sendiri, tetapi pada buku hariannya juga. Pada 1 Desember 21, K menyebutkan telah bertemu Milena 4 kali. Saat Milena datang ke Praha dan Milena menemui Kafka di rumah orang tuanya. Jadi Kafka masih tinggal dengan orang tuanya, didatangi Milena. Dan Kafka menggambarkan bahwa 4 hari tenang itu di bawah tekanan. Jadi tidak tahu apa maksudnya tekanan dia ya. Karena Kafka sudah 3 kali tunangan gagal, sekarang dapat lagi pacar baru dan pacar ini sudah punya suami ya. Mungkin itu tekanannya seperti itu. Atau Kafka sendiri ketakutan dengan perempuan, itu nggak tahu ya. Kemudian April 1922, Milena bertemu Kafka di Praha. Tadi yang 4 kali bertemu itu. Sekarang digambarkan di dalam pengantar penutup ini bahwa Milena berasal dari seorang keluarga Ceko yang kuno. Keluarga patriotis Ceko, keluarga nasionalis. Bahkan nama keluarganya terukir dalam bahasa Latin pada emblem bahan kuningan di balai kota Praha. Keluarganya seorang patriot sejati dalam perang setelah era kerajaan Habsburg. Kerajaan Franz Josef itu ya, kerajaan Austria-Hungaria setelah runtuh itu keluarganya Milena itu menjadi seorang tokoh nasionalis patriotis lah gitu. Sehingga nama keluarga Milena Jasenke, mungkin Jasenke-nya ini ya, Jasenke ini terpatri di dalam emblem ya. Emblem itu semacam simbol kota Praha di balai kota Praha. Kemudian surat Kafka pada Milena itu ada 2 tahap. Tahap pertama sebagai perkenalan tentang pribadi masing-masing, tentang membahas tentang tema karyanya. Yang kedua tentang impian Kafka. Jadi tahap kedua surat Kafka kepada Milena itu tentang impian. Kemudian Willy Haas ini, teman Kafka yang menerbitkan naskah ini, surat ini, dia tidak mengikutkan surat-surat Kafka yang menyinggung teman-teman Kafka di Praha. Jadi rupanya Kafka ini menulis juga surat yang menyinggung teman-teman dia atau kenalan-kenalan dia yang tidak disukai di Praha dan orang itu masih hidup gitu. Sehingga Willy Haas mempunyai pendapat lebih baik tidak usah dimuat ini, nanti bisa geger gitu. Kemudian juga ada surat-surat Kafka yang menyinggung keluarganya Milena
itu di situ tidak diikutkan karena mereka masih hidup semua. Jadi Kafka ini menulis surat ini betul-betul live gitu ya, menceritakan apa adanya yang ada di Praha, orang-orang yang masih hidup dan suratnya masih ada itu, dan keluarganya masih ada. Jadi khawatir nanti terjadi apa-apa. Jadi ini ada dua yang dihilangkan. Pertama tentang orang-orang di Praha yang ditulis Kafka, kemudian dihilangkan, tidak dimuat di dalam buku ini. Juga keluarga Milena sendiri tidak dimasukkan di sini. Termasuk ada keluarga Kafka yang sifatnya itu sensitif gitu. Tapi ada surat tema-tema tentang Yahudi dan sebagainya diikutkan. Kasus ini mirip dengan novel Ulysses. Novel Ulysses itu James Joyce menuliskan tentang tokoh-tokoh politik yang ada di Dublin waktu dia melawan imperialis Inggris, karena Irlandia termasuk jajahan Inggris. Dan orang-orang di situ banyak yang ditulis masih hidup itu. Sehingga ada analisis bahwa James Joyce hanya 3 kali meninggalkan Irlandia, hanya 3 kali mengunjungi Irlandia lagi, karena tidak berani ke sana karena banyak nama-nama itu masih, dan di Ulysses namanya masih dipertahankan. Ini saja dari saya. Nanti akan saya lanjutkan apabila saya sudah lebih jauh menerjemahkan surat-surat Milena. Terima kasih.